Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fazri Arifin dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Kali ini kita akan belajar tentang algoritma pemrograman. Tugasnya adalah membuat program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Dalam kasus ini ada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A, B, dan C. Di sini gajinya 5 juta, 6 juta 500, dan 9 juta 500. Perintah di sini kita akan menggunakan statement if dengan biaya lembur per jamnya itu bertingkat dari 30%, 32%, 34%, 36%, dan 38%. Kita akan membuatnya dengan software dari ID Eclipse. Pertama kita langsung saja masuk menu kelas, karena saya sudah menyimpan package di sini. Di sini tugas 2 sebenarnya. Tugas 2 begini ya. Kita masukkan namanya karena statement if, jadi kita kasih nama operator statement if ya. Kita checklist public status sudah masuk. Jangan lupa di awal kita langsung import scanner java.util.scanner titik koma. Langsung di sini sebenarnya baiknya kita tidak harus kasih nama, langsung saja Nah, setelah public class ini kita masuk public status. Setelah itu kita di scanner.out sama dengan new scanner system.com. Kalau ada tanda X di sini, ini artinya ada yang salah di sintaks ini. Jadi mungkin S besar, system.out sama dengan scanner. Nah, sistem ini harusnya besar. Scanner.out, scanner input. Nah, ini. Setelah itu kita masuk di string golongan. String juga harusnya besar. String golongan. Di sini kita akan membuat golongan dengan string ya, jadi bukan dengan angka. Jadi kita buat seperti ini. Di sini integer lembur terlebih dahulu. Karena lembur itu dari angka, jadi kita pakai integer. Nah, selanjutnya double, karena dia desimal, dia ada angka desimal, persentase juga. Di sini ada gaji pokok sama dengan 0, persen sama dengan 0, gaji lembur total gaji. Di
Di sini setelah ini kita titik dulu. Sebentar, ada yang salah. Gaji pokok sama nama gaji lembur kalau gitu. Ini kok titik. Nah, jadi warna-warna di sini sangat berguna untuk menganalisa sintak error ya. Jadi kalau sudah kuning dan di sini tidak ada tanda X, itu artinya sintaknya sudah betul. Selanjutnya sistem dot print system out dot print. Di sini masukkan golongan karyawan. Bisa kapital sebenarnya. Golongan karyawan itu koma. Sistemnya juga sistem dot out dot print. Nah, di sini itu string golongannya belum ya. Jadi pemisahnya kita pakai separator ini begini. B C jadi golongan karyawan dalam bentuk string kita buat dengan pemisah separator seperti itu ya. Di ABC setelah itu kita suruh user untuk menginputkan sesuatu. Golongan sama dengan input dot next line setelah itu kita suruh masukkan jam lembur. Sistem dot out dot print masukkan jam lembur karyawan. Di sini kita suruh user untuk menginput lagi jam lembur sama dengan input dot next line titik koma. Lembur oh, jam lembur ini integer next integer
lebih besar. Oke. Sini kita akan masukkan diketahui gaji pokok berdasarkan golongan. Jadi kita langsung masuk di operator if. Jika golongan setara cos itu 0, guys. Maka karena kita akan membuat ini ada 3, jadi kita lebih cepat dengan copy paste. Kita copy paste. Harusnya di sini ada gaji pokok kita copy dari sini. Nah, 5 juta. Di sini else if golongan close lebih pokok sama dengan 6.500.000, koma. Harusnya setelah else if ini enggak ada. Else if di sini ada kurung tuh. Else if lagi selesai dengan 9.500.000. Di sini kita kurung tutup lagi. Satu lagi else if di sini C itu harusnya sudah, karena cuma ada 3 golongan. Else if. Oh, kita kita munculkan output jika si user ini tidak menginputkan huruf A, B, C, atau dia menginput huruf selain A, B, dan C. Belum aja keseruan sih. Jadi di sini kita langsung tutup kurung brawa. Else kurung buka. System out print ln. Di sini golongan tidak valid. Golongan
tidak valid. Valid, kita suruh mereka ulangi program. Silakan ulangi program. Silakan ulangi program. Oke, di sini kalau si user ini menginputkan selain huruf A, B, dan C, maka akan muncul seperti ini, golongan tidak valid, silakan ulangi program. Di sini kenapa ada tanda X? Kita cek dulu system.out.print ini kenapa titik 2 titik koma. Oke, selanjutnya read, di sini return koma. Dan di sini kita akan menentukan presentasi lembur sesuai jumlah jam lembur. Oke, di sini 1 jam 30%, 2 jam 32%, 3 jam 34%, 4 jam 36%. Lebih dari atau sama dengan 5 jam, gaji lemburnya 38%. Oke, kita mulai dari if jam lembur sama dengan 1. Jika ini juga bisa dibaca seperti ini. Jika jam lembur itu 1 jam, maka jika jam lemburnya 1 jam, maka persen sama dengan 30. Sini harusnya ada di double jam lembur. Oke, kita lanjut dulu, nanti kita perbaiki babnya. Di sini else if jika bukan 1, maka jam lembur sama dengan 2. Jika jam lemburnya 2 bukan 1 maka 2, maka apa? Maka persen sama dengan 32. Else if lagi, else if jam lembur 3, jam lembur 4, kita kopas saja deh. Else if-nya itu harusnya di sini. Else if
yang lembur sama dengan 3, maka persennya menjadi 34. Kurung tutup. Else if 2 kali sih. Else if yang nomornya 4, maka persentasenya 36%. Kurung bawah, kurung tutup, else if lagi. Jika jam lembur lebih dari atau sama dengan 5, lebih dari atau sama dengan 5, maka persentasenya adalah 38%. Selanjutnya jika tidak dimasukkan semuanya, atau persennya sama dengan 0, itu sama dengan tidak lembur. Jadi kayak gini, else persen sama dengan 0, di sini berarti tidak lembur. Maka tidak lembur. Di sini itu harusnya jam lembur. Gini. Oke. Ini masih ada yang salah. Ini apakah ini? Ini titik koma. If golongan jam lembur sama dengan 1, jika jam lembur sama dengan 1, maka persen sama dengan 30. Yang salah. Oke, kita selesaikan dulu. Untuk menghitung gaji lembur, gaji pokok, dan total gaji, kita menggunakan rumus penjumlahan biasa. Jadi tinggal gaji lembur sama dengan gaji pokok ditambah persen per 100. Titik koma. Total gaji sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur titik koma. Jadi kita akan di sini kita
buatkan outputnya. Jadi system dot print dot out dot print lm sini slip gaji karyawan. Sistemnya besar. Oke. Kita cetak ada beberapa di sini. Di sini gaji pokok. Dengan RP plus gaji pokok kurung tutup titik sistem perhitungan gaji lembur sama dengan RP gaji lembur system.out.print total gaji diterima. Kita pakai take home pay aja, pay RP total gaji take home. Harusnya ini sudah selesai. Kita coba kita kebanyakan kurung awal. Oke, kita running ya, kita running dan di sini ada error. Operator statement. Apa ini? Ada kurung-kurang apa di sini? Harusnya ada dua. Syntax error, insert to complete class body. Oke. Kita kasih kurung tutup. Apalagi yang salah? Unreachable code di nomor 25. Unreachable code. Di sini ada yang salah. Kita cari tahu dulu unreachable code ini kenapa. Salah terus di return ini kurang, ini tidak ada tutupnya guys, ya Allah, ini tidak ada tutupnya. Oke, kita tutup. Wadidaw. Oke, kita coba running lagi. Masih ada error di baris nomor 5. Unsolved compilation problem. Nomor 5.
public static void ini harusnya gimana? Di sini apa yang salah? Nah, ini unresolved compilation pro public static void. Apa yang salah? Static void. Ini ada yang salah. Ada tambahan kurung crawl tutup di bagian sini yang bikin sintaksnya error. Oke, kita coba langsung ketikkan. Masukkan jam lembur 4. Gaji 5 juta, gaji lembur 5 juta, total gaji 10 juta. Oke, kita ulangi lagi running. Coba pakai A kecil. 3. Oke. Dia tetap bisa walaupun A kecil A besar ya. Tapi kenapa gaji lembur itu selalu 5 juta? Ada yang salah dengan gaji lembur. Gaji lembur sama gaji pokok ditambah persen 100%. Sebentar, ada yang salah. Coba lagi. B. Lemburnya 2. Oh, sama. Gaji pokok sama ini. Gaji pokok juta 500 untuk B. Ini benar. Gaji lembur untuk 2 jam. Ini ada yang salah di sini. Gaji lembur dengan gaji pokok ditambah persen bagi 100. Inputan persen. Bagian mana ini yang salah? A. Jika masukkan jam lembur 0.
gaji lembur tetap 5 juta dong. Sudah ketemu setelah keliling-keliling mencari, ternyata dia ada di integer jam lembur. Masalahnya ini kita hanya menulis lembur, harusnya itu jam lembur. Begitu. Setelah itu kita running ulang. Masukkan jam bola, masih jam lembur. Gaji lembur. Di sini gaji lembur ini yang bermasalah. Bukan plus. Di sini masalahnya setelah hampir 30 menit kita ketemu di sini. Jam lembur 2. Oke, jadi setelah muter-muter tadi ternyata masalahnya ada di penjumlahan ini. Gaji lembur 9 gaji pokok plus persen bagi 100 ini salah. Harusnya ini dikali. Itu saja semua sudah ketemu. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Untuk Ibu Tuton, mohon maaf karena postingannya telat. Mudah-mudahan belajar ini membuat banyak manfaat buat saya. Untuk bila mana ada yang salah mohon dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum.